Oke, jadi gini. Astra ya, hari ini saya cek kemarin, Jumat kemarin saya cek itu di 4.500 ya. Jadi dia sempat turun sampai mentok itu sampai di 4.290 dan sekarang dia naik lagi tapi ya masih di situ-situ aja 4.500. Dan ketika sebenarnya IHSG sekarang udah mulai agak naik lagi tapi dia masih di situ gitu ya. Dan gini, intinya gini, Astra ini. Terakhir kali kita ngobrol soal Astra, betul ya yang tadi saya bilang, Pak Shane, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pasarnya yang masih tidak wajar ya, banyak banget saham-saham yang saya menyebutnya blue chip gorengan ya. Ada saham yang sebenarnya kalau secara valuasi, secara fundamental ya kita nggak akan beli saham tersebut, tapi dia naik sangat tinggi, sehingga bikin IHSG-nya naik, tapi saham-saham yang lain di luar dia gitu ya, itu turun semua gitu. Nggak cuma Astra, Anda boleh cek itu, Telkom, bahkan perbankan ya, perbankan yang naik setinggi itu ya turun lagi seperti itu. Dan tentunya yang tadi kita bahas juga saham-saham rokok seperti itu juga turun ya. Nah, jadi lebih karena situasi pasarnya ya. Dan itu masih terjadi Pak sampai sekarang. Kita bisa lihat ya saham-saham seperti Aman Mineral, Brand, Goto juga sempat turun gocap tapi naik lagi dan seterusnya. Itu masih terjadi gitu situasi pasar yang dikuasai oleh saham-saham yang kalau value investor nggak akan beli saham tersebut gitu loh. Tapi sayangnya pergerakan mereka itu sangat mempengaruhi IHSG dan alhasil mempengaruhi saham-saham yang sebenarnya secara fundamental bagus dan juga murah, termasuk Astra ini. Itu dipengaruhi sama mereka. Nah, tapi terlepas dari itu, terlepas dari situasi pasarnya yang demikian, ya, maka betul Pak Shane, ya, kalau kita bicara, ini kan kalau kita bicara valuasi sih udah murah banget lah. Per 7 kali, ya. Secara historis Pak, kalau ada saham blue chip, pernya 7 kali, itu tuh biasanya hanya terjadi pada masa-masa market crash. Masa-masa krisis, masa-masa resesi, termasuk di zaman COVID tahun 2020. Dan betul secara valuasi, Astra sekarang ini sudah sama atau bahkan lebih murah dibanding waktu zaman COVID ya. Zaman COVID itu kan saham Astra itu sempat harga sahamnya itu turun sampai di 3.000-an ya, 3.000, 4.000 seperti itu. Dan sekarang Astra balik lagi ke harga segitu, 4.000, 4.500 dalam hal ini. Tapi ingat, dari tahun 2020 sampai sekarang, kan pendapatan dan juga laba bersih dan juga ekuitasnya Astra itu kan naik terus. Artinya meskipun harga sahamnya sama, tapi secara secara PBV udah murah banget, banget. Tapi, satu, situasi pasar yang tadi saya sebutkan, di mana saham-saham itu sulit untuk naik karena ya yang naik itu hanya saham-saham yang bandar seperti itu istilahnya ya, itu masih terjadi sampai hari ini. Sayangnya, itu masih terjadi. Saham-saham yang IPO itu juga masih banyak, Pak. Boleh cek itu. Tahun 2030 tahun 2024 ini baru semester 1, tapi sudah ada 30 saham IPO dan semuanya ya naik turun. Orang itu ngelihat itu nervous udah. Alhasil, ya, saham-saham itu masih banyak yang sulit sekali untuk naik. Nggak usah kita bicara yang istilahnya Astra atau bahkan perbankan sekalipun BRI, BNI ya sempat naik dulu awal tahun ya sekarang turun lagi gitu seperti itu. Jadi yang turun itu nggak cuma Astra, kita bisa lihat blue chip yang di masa lalu sangat-sangat tinggi valuasinya ya, Gudang Garam, PBV-nya 0,5. SMGR, Pak Shane, tahu? Semen Indonesia ya, itu juga bahkan kemarin sebelum tahun ini, sebelum situasi pasarnya sulit seperti sekarang, itu kan dia masih stagnan di 6.000-an ya 7.000-an, jeblok juga Pak, sampai 3.000 sampai 4.000 dan PBV-nya 0,6 gitu. Padahal dia blue chip, padahal dia bagus. Indofood murah, tapi nggak naik-naik di situ aja. Ini kita bicara blue chip Pak. Yang secara kinerja bagus, perusahaannya populer. Kalau bicara saham second liner yang kecil, itu nasib mereka lebih hancur lagi. Kayak konstruksi, wah itu sampai pada jeblok semua gitu loh. Padahal jadi yang gede-gede aja jeblok, apalagi yang kecil-kecil seperti itu. Dan sayangnya situasi seperti itu masih terjadi sampai
sekarang situasi pasarnya ya. Dan yang kedua, sebenarnya tidak semua saham itu jeblok. Enggak. Beberapa saham bisa naik sendiri. Contoh apa? Batu bara. Udah mulai ada kenaikan-kenaikan kan sekarang ini, meskipun nggak banyak. Karena apa? Karena ada sentimen harga batu bara diperkirakan akan naik lagi. Ya. Dan harga batu bara kan sekarang ini dia mentok ya. Setelah kemarin turun terus sampai mentoknya itu kalau nggak salah di $110 per ton harga Newcastle. Nah sekarang itu dia mulai stagnan di level $130-140 per ton. Masih relatif rendah juga sebenarnya kalau dibanding harga tertingginya tahun 2022. Tapi dia minimal udah nggak turun lebih rendah lagi. Jadi ada kemungkinan ke depannya harga batu bara itu akan naik. Dan itu artinya sentimen positif untuk saham-saham batu bara. Ya, perbankan juga nih. Ya kenapa dia belum naik lagi? Ya salah satunya karena BI rate naik ya, karena pelemahan rupiah gitu. Kalau ke depan BI rate misalnya stagnan atau turun, mungkin BRI dan kawan-kawan juga bisa lanjut naik lagi gitu. Artinya nggak semua saham turun karena situasi pasar yang tadi saya jelaskan. Tapi syaratnya untuk naik, satu, kinerjanya harus bagus. Kedua, ada sentimen positif yang memang bisa menguntungkan perusahaan ini ke depannya. Nah, balik lagi ke Astra. Kinerja perusahaan bagaimana tahun 2024 ini? Turun, Pak. Dan sentimennya dan outlook-nya berdasarkan faktor-faktor yang tadi Pak Shen sebutkan, penjualan alat berat, penjualan otomotif, bagaimana? Agak suram juga untuk saat ini ya. Untuk saat ini, sekali lagi, kita kalau misalnya nanti ngobrol lagi 2 bulan lagi dari sekarang, mungkin bisa beda lagi situasinya pada saat itu. Mungkin pada saat itu nih, kita bicara misalnya bulan Agustus atau bulan September, volume penjualan otomotif sudah naik. Tapi untuk saat ini itu belum terjadi, itu masih turun seperti itu. Kalau misalnya ada dari sektor batu bara kan tadi saya bilang ya, batu bara bisa naik ya. Karena dan Astra ini kan punya batu bara juga dia melalui United Tractors, tapi itu juga belum terjadi, Pak. Yang tadi saya katakan harga batu bara baru sekedar tidak lanjut turun saja, tapi juga belum naik lagi. Batu bara ini mungkin baru emiten-emiten batu bara ya, kinerjanya baru akan bagus kalau harga batu bara itu tembus $70, $170 per ton, tapi sekarang dia masih di 135. Masih belum naik lagi gitu. Kesimpulannya Pak Shen, ya. Untuk saat ini mending hold dulu tapi juga jangan tambah lagi ya, jangan tambah lagi dan kalau mau masuk juga sama jangan beli dulu seperti ini. Karena gini, kalau secara valuasi dan juga dibandingkan dengan fundamentalnya betul sih Pak. PBV 0,9 untuk perusahaan sekelas Astra dan kita juga tahu dia itu nggak ada masalah apa-apa, bagus dan perusahaannya juga selalu ekspansi, cari peluang investasi baru dan seterusnya. Dia tuh terlepas dari labanya naik turun ya, dia manajemennya itu kerja keras terus gitu loh, cari peluang cuan lagi dari properti, dari keuangan, dari manapun. Tapi kalau mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya jelaskan ya kemungkinan dia belum akan kemana-mana dulu gitu. Sama seperti yang tadi saya sebutkan ya, gudang garam ya. Gudang garam di harga sekarang murah banget. Murah banget, tapi ya karena kinerjanya memang turun dan outlook ke depannya juga karena ada yaitu tadi bandara seperti itu, ya dia belum naik lagi meskipun juga tidak turun lebih lanjut. Jadi sambil menunggu ya kita bisa cari saham lain yang kinerjanya lebih baik dan juga prospeknya lebih baik sehingga punya peluang untuk naik lebih cepat. Kalau misalnya tadi contoh rokok ya gudang garam mungkin nggak bagus, tapi Sampurna itu dia kinerjanya lebih bagus. Batu bara, nggak semua batu bara bagus, ada juga yang jelek. Ya kita ambilnya jangan yang jelek ini dong, kita ambil yang bagus seperti itu. Untuk Astranya, kita tunggu lagi lah. Kita tunggu, menurut saya sih gini ya Pak ya. Mungkin ya, meskipun ini juga lebih ke harapan sih, bukan prediksi. Nanti sekitar kuartal 3 atau bahkan akhir tahun itu baru penjualan otomotif segala macam itu mulai akan naik lagi. Sekarang ini ada sedikit faktor ini juga ya setelah kemarin pemerintah jor-joran habis duit banyak untuk kampanye pilpres dan seterusnya.
Maka setelah Pilpres itu sendiri ya, kan bisa lihat pasien. Pajak dinaikin ya, ada isu tapera segala macam. Memang daya beli masyarakat lagi turun karena ya duit itu diambilin lagi gitu seperti itu. Tapi nanti kalau udah selesai ya duit disebar lagi ya, ekonomi tumbuh lagi gitu. Mungkin akhir tahun gitu loh. Nah, baru pada saat itu kinerja Astra bisa lebih baik. Sebelum itu ya kita hold aja dulu ya, tapi kalau mau nambah belum saya belum sarankan. Cukup pasien.